sudah pandai membaca puisi, cuman kalau belum menggunakan teknik hati, apa yang kira-kira bisa tersampaikan? Apakah ada rasa yang bisa tersampaikan? Nah, hati ini adalah memainkan rasa, memainkan feel, memainkan rasa dari hati ke hati. Apa saja kemarin tekniknya? Kita mesti berbicara kepada komunikan, ya. Kemarin kan ada, ingat ya, ada komunikator, ada komunikan, objek dakwah kita, mad'u kita, yaitu dengan kita empati dulu sama mereka. Mereka ini perlu bimbingan dari kita. Kita yang memiliki banyak ilmu agama, kita perlu menyampaikan itu, mencerdaskan umat, kan seperti itu bahasanya. Fahami itu dulu. Jadi ketika benar-benar berbicara, udah bukan lagi penampilan yang di mindsetkan. Oh, bagaimana penampilan saya? Oh, takut saya dinilai sama ini, takut saya. Tapi saya ini sayang sama jamaah saya. Saya punya banyak ilmu agama. Apa yang bisa saya berikan? Baik, bismillah, saya akan berikan ini untuk mereka, umat-umat Rasulullah, umat-umat tercinta. Kan seperti itu. Nah, jadi empati ini penting sekali. Sehingga ketika kita berbicara, wahai umatku, wahai jamaahku, misalkan begitu. Biasanya Buya kalau wahai saudaraku, dengan tulusan hati ada yang ingin kami sampaikan. Jadi benar-benar datangnya dari hati. Nanti kita akan belajar bagaimana Buya menggunakan ini. Kita akan lihat. Anda tadi sedikit mempreview Buya menggunakan beberapa teknik ini. Walaupun mungkin Buya nggak tahu secara teoritisnya, tapi secara praktek pengalamannya Buya menggunakan itu semua. Nah, dengan adanya seperti ini kita akan membuat kerangka-kerangka teorinya biar kita semakin memahami itu. Yang kedua adalah teknik apa? Teknik hati cerita. Nah, nanti akan nyambung nih dengan materi kita di kesempatan malam hari ini, yaitu materi verbal. Ya, cerita udah jelas ya. Bagaimana kita mulai membawa emosi mereka dengan sebuah cerita, atau bisa dimulai dengan riwayat-riwayat sirah-sirah nabawiyah yang dapat menginspirasi dan seterusnya. Yang ketiga, terakhir adalah ekspresi. Ya, benar-benar tuh mimik muka. Aneh kalau perhatikan ya, Habib Hisham kalau lagi berdakwah itu benar-benar pakai gestur ekspresinya itu benar-benar dipakai. Ceritanya kuat kan Habib Hisham, makanya menarik karena ceritanya kuat. Nah, cuman ada beberapa yang Anda lihat Habib Hisham belum menguasai teknik empati. Serius, karena berbeda banget ketika Anda ngeliat Buya, ngeliat Habib Hisham. Habib Hisham lebih ke formalitas. Muqaddimah formalitas. Penghormatan formalitas. Kalau Buya kan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu tuh. Apa beda lagi dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Ya. Ya. Tapi coba muqaddimahnya Buya itu benar-benar ya tadi dengan hati pelan-pelan. Ya. Makanya kenapa kita pernah dengar itu Buya selalu diawali dakwanya dengan pelan, ya kan? Biasanya gitu kan? Sampai operatornya tuh udah dikencengin tuh. Taruh di ujung-ujungnya kan jadi kekerasan dikecilin lagi. Oh iya. Ya, pernah denger ya? Pernah denger kan kasus itu? Ya karena memang muqaddimah Buya itu benar-benar dari hati. Diawali pengawalan materi itu benar-benar dari hati. Nah, dua teknik ini yang harus kita benar-benar praktekkan terlebih dahulu sebelum kita mengawali dakwah kita, ceramah kita insyaallah. Baik. Nah, sekarang di mana pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjut dengan materi komunikasi yang kedua, yaitu komunikasi verbal. Ini sudah kita hapus ya, karena udah ada catatannya.
Laptop sudah ada? Oke. Bani minta tolong dong dibuka dulu. Kita akan langsung menelaah ya. Menelaah cara dakwahnya Buya. Ya, terakhir ini ya, Buya. Kedengeran lah ya suaranya ya? Ada speaker nggak? Nanti ditodong aja. Bluetooth ya? Ada ya? Langsung Bluetooth aja, Bluetooth. Apa namanya ya? Sama-sama sebelumnya kita akan perhatikan dulu. Ini kita nggak akan nonton full. Kita hanya mengambil beberapa contoh ya praktek yang sudah Buya praktekkan langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lihat, perhatikan Buya. Alhamdulillah, diam dulu. Benar-benar dihayati, benar-benar digunakan empatinya, itu benar-benar digunakan, gitu kan? Wa syukurillah. Lihat tangannya sampai gerak-gerak. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina. Matanya meram, ya. Artinya benar-benar Habibina sayyidina, ya. Menghayati, intinya benar-benar dihayati. Iya betul. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Baik, di sini adalah kalimat muqaddimah. Jadi ini kita langsung akan berbicara mengenai teknik verbal yang pertama untuk pembukaan. Pertama adalah salam. Itu udah otomatis pada paham semua. Basmalah dulu tadi kan sebelumnya ya, ada basmalah, kemudian salam. Yang ketiga adalah muqaddimah. Muqaddimah bebas, apapun muqaddimahnya. Kalau muqaddimah yang Buya lakukan adalah muqaddimah simpel ya, sederhana ya. Tetapi benar-benar dengan teknik yang intonasi tadi adalah teknik hati, benar-benar diresapi. Allahumma ya rabbana a'inna ala dzikrik wa syukrik. Ini masih muqaddimah ya. Kita lihat lanjut dulu. Urzuqna ya rabbana taubata qabd. Amma ba'd. Amma ba'du, selesai. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah. Nah, di sini adalah teknik struktur kedua, susunan kedua Buya setelah muqaddimah, yaitu apa? Penghormatan. Ya. Lihat, penghormatannya penuh dengan empati. Buya melakukan itu. Para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW dimanapun Anda berada. Lihat gestur body language-nya, kepalanya. Dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada. Jadi benar-benar ya, karena sudah pakai empati, feel, pakai rasa. Ini gerakan ini betul sendiri dengan sendirinya, auto gitu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Lihat, ketika alhamdulillah. Ya, mukanya ke atas gitu. Bukan berarti kita mesti harus nyukutin Buya ke atas juga gitu-gitu. Enggak. Rasakan aja sendiri, nanti dengan gerakan tersendirinya akan mengikuti. Atas segala nikmat, segala karunia yang Allah limpahkan, Allah berikan kepada kita, yang kita tidak akan mampu menghitung. Kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Dan akan tapi Allah Maha Tahu. Dan sungguh kita tidak akan mampu bersyukur secara sesungguhnya akan karunia Allah, karena begitu luas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kita bisa bergabung seperti ini. Perhatikan, ketika ada penghormatan, di situ ada
poin tentang rasa syukur, nikmat dan syukur. Nah, disambungkan ke bahasanya Buya lagi melakukan teknik bridging namanya. Bridging itu menjembatani. Bridging memperkenalkan tema. Bridging memperkenalkan tema yang akan disampaikan. Nah, seperti itu. Kalau bisa bersama-sama belajar agar kita semakin dekat kepada Allah. Yang kita saat ini pada hikmah yang ke 94. Nah, di sini Buya langsung memperkenalkan judul. Jadi pertama apa tadi? Basmalah, kedua salam, ketiga muqaddimah, keempat penghormatan, kelima adalah poin dulu, poin. Jadi salah satu bridging ya. Bridging itu dengan menyimpulkan poin-poin ke arah perkenalan. Jadi bridging dari penghormatan, bridging atau menjembatani, yang keberapa, keenam adalah perkenalan. Kalau belum, kalau biasa ini, kalau Buya kan udah rutin ya. Nah, kalau kita nanti ada program baru, kita wajib memperkenalkan diri kita. Jadi setelah bridging nih, tadi kan bridgingnya Buya dengan salah satu nikmatnya kita dapat berkumpul gitu kan ya. Nah, satu bridgingnya seperti itu kan. Dan insya Allah saya Firas Bizi selama 2 jam, berapa jam ke depan? Akan akan menyampaikan atau berbagi ilmu mengenai materi, di mana materi kita adalah tentang, nah kayak gitu tuh. Jadi ada perkenalan diri dan perkenalan materi. Nah, Buya sedang memperkenalkan materi. Yang bunyinya adalah kemampuanmu. Nah, ini bukan nada kasih. Lagi ngomongin yang materi. Indah saat engkau berduka adalah permata kasih yang terpendam dalam kejernihan hatimu. Perhatikan. Setelah ini kita akan lihat apa yang dilakukan sama Buya. Ada seorang hamba. Nah, kalau lagi berbicara paragraf pertama ini, kira-kira lagi ngapain? Ada seorang hamba sedang apa kira-kira? Bercerita. Buya sedang memberikan riwayat. Karena Buya sendiri yang ngomong. Itu dia tadi, riwayat. Kita akan percepat. Intinya sampai sini ada riwayat. Rasa senang hamba itu nikmat tersebut. Dari dohir adalah dengan kesenangan yang Allah ujikan kepada hamba tersebut. Bertanya musibah maka dia tidak mampu. Asalkan dia tetap ridha dengan apa yang Allah berlaku. Tidak ada yang tahu kalau Nabi mendapatkan ujian. Jadi apa yang disimpan di dalam hati gak gampang ngeluh kepada manusia. Yang harus kita hadirkan dalam diri kita semua dari kita ini ada saat kita senang di dunia, dan cara yang sedih yang benar, cara sedih yang benar. Yang jelas seorang mukmin yang hatinya jernih. Kami sampaikan gitu, berjernih hatinya. Jernih hatinya sehingga apa? Tidak tertutup oleh apapun. Udah kelewat ya. Yang Allah timpakan kepadanya. Sehingga yang dilihat hanya Allah. Sehingga yang dilihat iman kecuali karena Allah akan mengangkat. Nah, ini sebenarnya udah poin ini. Ini udah poin. Bahasa poin tadi di sini nih. Sehingga apapun yang Allah timpakan yang jelas seorang mukmin yang hatinya jernih. Nah, ini udah poin nih. Yang jelas seorang mukmin yang hatinya jernih. Pada saat kita senang. Yang harus kita hadirkan dalam diri kita semua dari kita ini ada saat kita senang dan ada saat kita sedih. Nah itu ya. Coba, Anda masih penasaran tadi ada di poin keberapa? Jika mendapatkan kesedihan tersebut, bahkan Nabi pernah bersabda seorang mukmin sejati, tapi dalam banyak keadaan. Bentar ya.
Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang Allah tidak ridho. Asalkan dia tetap ridho dengan apa yang Allah berlakukan kepada, Allah akan menyiapkan pahala. Jadi Buya udah poin dan dikasih konteks ke kitanya. Jadi setelah membacakan atau menyampaikan riwayat contoh-contoh tadi, Buya langsung memberikan poin-poin apa yang harus kita pelajari dari riwayat itu, sampaikan sesuai dengan konteks yang sedang ingin ditujunya sama Buya. Nah, gitu ya. Itu semua Karena dengan catatan harus dicek dia tidak detail masuk sih kepada soalnya. Allah. Dan ini adalah keadaan yang biasa terjadi. Coba bentar. Kesedihan dia hanya mengadu kepada Allah, adalah Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga di saat kita mengadu kepada manusia, harus kita kuatkan iman kita. Dan yang menjadi masalah adalah kebiasaan mengadu kepada manusia, dia marah kepada Allah. Tapi mulai kelas yang tidak lulus uji. Kenapa? Mendapatkan pahala yang Allah katakan terserah kami. Sabar itu adalah hamba Allah yang namanya kesabaran, ketenangan itu bisa dipelat. Oke. Helm sifat gelombang dalam kita tidak mudah berubah. Ini sejuk, ini semuanya. Dan memang kita tidak harus. Kita akan cari setelah konteks tadi, apa yang Buya sampaikan susunan berikutnya. Jangan angkat derajat kami dengan ujian darimu ya Allah. Kau minta kepada Allah, Ada di sini ya, bentar. Kesehatan, Allah. Di saat mendapatkan karunia dari Allah, lalu dia mensyukuri nikmat tersebut, syukur dengan syukur yang sesungguhnya. Selain Allah dan selain Allah itu berupa karunia, Allah mengangkat derajat kita dengan karunia-Nya. Sini ya. Sampai kesedihan hanya disimpan di dalam hati, tidak sampai ditampakkan dalam bentuk zahir, lalu dia banyak mengadu kepada manusia, apalagi sampai marah kepada Allah karena ujian tersebut. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur atas. Nah, setelah Buya menyampaikan konteks tadi, apa yang disampaikan yaitu adalah harapan dan doa. Ya, harapan kami semoga Allah bla 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 dan seterusnya. Tetapi doanya yang sesuai dengan konteks materinya, gitu kan. Jadi harapan dan doa yang sesuai dengan konteks materinya terlebih dahulu, baru diakhiri dengan doa-doa lainnya. Coba kita dengarkan ya. Dan semoga dengan ujian yang Allah berikan, Allah angkat derajat kita, Allah berikan kelulusan, dan Allah menjauhkan kita dari musibah. Dan semoga Allah mengangkat derajat kita dengan karunia-Nya, bukan dengan ujiannya. Allah mengangkat derajat kita dengan nikmat-Nya, bukan dengan cobaan. Allah sungguh Maha Kasih. Baik, kami baca kembali hikmah yang ke-9. Nah, perhatikan, setelah harapan tadi, Buya kembali lagi mengingatkan, ini namanya konklusi atau disebut dengan kesimpulan. Buya kembali lagi menyimpulkan materi yang menjadi materi intinya Buya. Mengingatkan lagi kutipan hikmahnya Buya. Baik, kita ingatkan kembali kan begitu ya. Konklusi itu kesimpulan lah intinya. Jadi biar tidak kemana-mana tuh, benang merahnya ditarik lagi gitu. Tadi kan sudah diulur-ulur tuh benang merahnya, ditarik lagi biar mereka semakin kuat lagi pemahaman tentang materi yang sedang dipaparkan. Kemampuan yang indah tidak terpengaruh dengan kesedihan di hati. Ini kan konklusi nih. Berikan perilaku zahirnya kepada manusia tetap tidak berubah. Kemampuan mudah. Baik, kita dengarkan dulu azan.
nada kasih yang indah di saat kau berhubungan dengan sesama manusia. Di saat kau berduka, kau masih bisa tampak indah dengan sama manusia. Itu adalah permata kasih yang terpendam dalam kejernihan hatimu. Kemuliaan yang autentik kau tampakkan dengan keceriaan, sehingga tidak akan berubah menjadi amarah. Lihat ya, kita lihat ekspresinya Buya, kepala, body language-nya yang terus bergerak-gerak, tangan kanan, karena tangan kirinya sedang megang handphone, jadi yang terbatas di tangan kiri, sementara tangan kanannya beliau tetap berbicara dengan komunikasi nonverbalnya. Ini kira-kira gerakan apa, kira-kira masih ingat nggak? Kau tampakkan dengan keceriaan, sehingga tidak akan berubah menjadi amarah, murka. Salah satu gestur, gerakan gestur itu gerakan apa? Kepada hamba tersebut. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur. Yaitu gerakan support. Masih ingat nggak? Gerakan supporting. Ya, gerakan yang mendukung apa? Ucapan-ucapan kita. Ya, kalau tadi kita sempat melihat berbagai macam bentuk gerakan Buya, ya itu tadi gerakan supporting. Ya, selain gerakan pointing, ya kan, selain gerakan leveling, ya, yang paling sering yang akan kita gerakan adalah gerakan supporting. Ini dari tadi ini Ani melakukan gerakan-gerakan supporting dengan sendirinya, tangan ini bergerak gitu, tanpa orang lain terdistract dengan gerakan kita. Kecuali kalau gerakan kita gini-gini, yang gerakan-gerakan selain dari apa yang sedang kita ucapkan. Jadi gerakan ini hanya menguatkan pesan-pesan kita. Kurang atas karunia-Nya, dan Allah menjauhkan kita dari malapetaka, dan semoga Allah menjadikan dohir kita adalah dohir yang menyenangkan bagi hamba-hamba Allah. Yang tampak dari dohir kita adalah syukur, rasa syukur supporting saja itu. Allah, dan Allah menjauhkan kita dari sifat tidak terima dengan apa yang Allah berlaku kepada kita dari hal-hal yang tidak baik, dan Allah menjauhkan kita dari segala ketidakbaikan, menjauhkan kita dari malapetaka dan segala ujian. Nah, udah malapetaka dan segala macam itu udah doa-doa tambahan. Batin, ya, dalam jasad, dalam keluarga, dalam harta, dalam hati, dan semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, panjang umur, siapa afiat, husnul khatimah. Allah tambah-tambahan ya. Guru kita semuanya, anak-anak kita dijaga oleh Allah, dan semuanya kalau ahli husnul khatimah dan tidak bertemu di surga bersama baginda Nabi. Nah, mungkin tambah-tambahan ini yang perlu dihafal gitu kan. Mungkin sudah pada hafal semua ya. Jadi tambah-tambahan hafal ini, tapi sebelumnya itu perlu adanya harapan-harapan dan doa yang sesuai dengan konteks isinya, isi ceramahnya, biar semakin menguatkan tuh pesan-pesan dakwahnya. Sallallahu alaihi wasallam berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Dan doa selesai, iklan. Sahli ya. So guys, tahun kemarin kita hasilin hampir 7 miliar itu. Semua caranya online. Nah, apakah Oke, apa yang dilakukan setelah Buya menutup doa kira-kira? Kasih mohon maaf. Kalimat apa ini? Terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih itu adalah apresiasi. Jadi setelah doa adalah kita kembali mengapresiasi. Ini kan singkat kan, terima kasih. Kalau bahasa lengkapnya berarti kan terima kasih atas segala perhatiannya. Kan masih begitu kan? Nah, jazakumullah khairan kasiran. Nah, mohon maaf, jadi terima kasih dan mohon maaf tuh udah satu paragraf tuh. Terima kasih, apresiasi, mengapresiasi penonton, mengapresiasi jamaah. Mohon maaf, baliknya untuk kita. Mohon maaf dari apa yang telah disampaikan apabila ada salah kata dan seterusnya. Tapi Buya singkat hanya di kata terima kasih dan mohon maaf. Terakhir adalah memohon doa. Ini sebenarnya bentuk dari Buya itu memuliakan, minta doa kan begitu kan. Jadi kan gitu. Mohon doanya selalu. Itu kalau orang awam berbicara langsung sama Buya, mohon doanya selalu gitu. Kesannya
Kan biasa kan orang-orang yang ngedoain kan orang-orang soleh gitu kan, orang-orang yang baik, orang-orang ini. Mungkin mereka jamaah yang merasa biasa-biasa aja, tapi diminta sama Buya mohon doanya. Makin tersentuh hati mereka gitu. Oh Buya ini banget minta doa sama saya siapa gitu kan. Mohon doanya selalu itu. Artinya ini perlu ada di dalam setiap penutup kita nanti gitu. Ini udah bagian penutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik hidayah itu adalah doa terakhir, doa penutup dan salam. Baik, jadi apa saja materi yang dapat kita dapatkan? Pertama dari basmalah, kedua salam, muqaddimah, penghormatan, bridging, jembatan ya. Cerita atau riwayat ya. Poin dulu, ada poin dulu. Jadi setelah riwayat itu poinnya dulu. Nah, poin inilah isi poin yang akan kita sampaikan. Kan bisa kan cerita dulu nih cerita. Nah, maksud dari ceritanya itu apa? Nah, di poin ini. Nah, setelah poin itu selesai, baru dikontekskan ke kitanya. Agar tadi yang sudah tinggi-tinggi ceritanya kita down to earth gitu tuh. Kita ajak turun ke bumi gitu, biar ilmunya tuh membumi, maksudnya begitu. Ilmunya tuh relate tuh tau nggak relate? Relate itu kekinian, sesuai dengan kondisi kita, makanya ada konteks, sesuaikan dengan konteksnya. Nah di poin itu kita perlu menyampaikan yang namanya data, fakta, ya referensinya harus jelas. Ya, datanya apa? Kayak misalkan kemarin kita sempat menyampaikan bahwa menurut Albert Mehrabian itu kan seorang ilmuwan di Amerika sana mengatakan bahwa ilmu komunikasi adalah ilmu yang memiliki dua jenis, yaitu verbal dan verbal. Di mana persentase kan begitu. Ini sesuai data, sesuai faktanya. Di mana persentase keefektifan komunikasi verbal itu hanya 7%. Sementara nonverbal ada di berapa persen berarti? 93%. Faktanya apa? Lihat media sosial kita. Apa yang sering digandrungi oleh masyarakat? Salah satu platformnya adalah TikTok. TikTok merupakan media sosial yang mengedepankan visual. Nah, seperti itu. Maka dari itu kita sebagai pendakwah perlu yang namanya mengasah teknik visual dan teknik vokal. Dan di mana pertemuan malam hari ini kita juga telah menyelesaikan teknik verbal. Ini dari sisi kita langsung melihat contoh Buya, belajar dari ceramahnya Buya. Nah, mungkin kan sudah disampaikan kemarin tuh, bagaimana sih kalau para ustadz tuh berdakwah itu ada strukturnya tersendiri kan? Nah, itu dimasukkan ke dalam riwayat. Mungkin kan kalau di riwayat pasti ada dalil-dalilnya, kan begitu kan ya? Apa sih ada apa aja Ustadz? Coba kalau ustadz tuh di dakwah itu perlu ada apa saja strukturnya? Apa ya? Al-Quran, hadis, perkataan ulama. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam poin-poin juga itu. Ya, selain riwayat ada poin-poin tadi Al-Quran, hadis, perkataan ulama, kutipan-kutipan itu kan gitu kan, kutipan-kutipan ulama untuk menguatkan verbal kita. Hanya seperti ini saja sebenarnya. Lagi-lagi verbal itu hanya 7%. Ya, kita sudah bagus menyusun materi. Mungkin ada yang bertanya nggak verbal itu apa? Tadi belum disampaikan definisi verbal. Ya. Jadi verbal itu merupakan sebuah teknik komunikasi yang disampaikan dengan lisan ataupun tulisan. Jadi kita bisa juga ketika nulis agar tulisan kita itu menarik, diawali dengan bisa cerita dulu, ada sebuah kisah bla 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 bla. Nah, itu juga bisa disampaikan. Selain tadi kita langsung lisan, empat mata, ya,
bertemu offline seperti ini, tetapi secara tulisan juga bisa dengan diawali salam, basmalah, assalamualaikum, kan juga bisa kan? Terus diawali dengan cerita. Ada sebuah kisah, baru masuk ke poinnya, baru masuk ke konteksnya, baru masuk kepada harapan dan doa-doa. Ya, sehingga struktur-struktur tadi yang sudah kita telaah dari ceramahnya Buya itu bisa efektif. Tapi lagi-lagi tulisan dan lisan yang kita sebut dengan komunikasi verbal ini berapa persen tadi? Hanya 7%. Makanya sebenarnya sih pertemuan malam hari ini hanya tahu susunannya aja, biar teman-teman itu nggak blunder, muter-muter. Maksudnya gitu tuh. Ya? Nah, jadi tahu nih, sama MC juga tak sampaikan seperti itu di awal. Muqaddimah, teman-teman harus tahu penghormatan. Jadi teman-teman tuh nggak menghafal secara tekstual paragraf per paragraf, tetapi udah tahu kerangka teorinya. Oh, setelah muqaddimah ini saya harus menyampaikan penghormatan. Oh, setelah penghormatan ini saya harus menyampaikan perkenalan, memperkenalkan diri saya, nge-bridging dulu tadi, perkenalan diri saya. Itu yang sebenarnya harus dihafal tuh itu aja. Yang dihafal adalah poin-poin kerangka teorinya. Biar teman-teman tuh bisa improvisasi. Ya. Improv itu memberikan sebuah sebuah kata-kata di luar teks yang sudah kita tentukan gitu. Nah, gimana? Baik, kalau gitu udah nggak ada masalah, nggak usah diperkenalkan lagi, karena sudah diperkenalkan sama MC. Tapi tadi sifatnya kalau teman-teman diminta ngajar, yang nggak ada MC-nya, yang nggak ada moderatornya, nah, yang dimana itu orang baru, jamaah baru, perlu wajib itu perkenalan. Karena kalau tidak, ya antum siapa gitu bahasanya gitu. Kita orang baru nih gitu, antum siapa gitu. Baik, perkenalkan nama saya Firas Bizi. Alhamdulillah saya sudah banyak mengalami, dan kita akan di sini akan berbagi. Jadi gitu. Atau biasanya kan kalau motivator itu dibacakan dulu CV-nya. Nah, itu menguatkan dari perkenalan. Karena nggak mungkin kita memperkenalkan diri kita sendiri yang sifatnya malah jatuhnya takutnya sombong amat sih, kan begitu kan. Ya, setidaknya kalau dalam sebuah acara si MC itu wajib untuk memperkenalkan. Makanya kemarin waktu acara Maulid Akbar itu kan Buya ingin itu masyayikh harus dikasih profil walaupun singkat gitu. Masyayikh dari mana, lulusan apa, biar orang tahu, oh dia punya kekuatan, percaya. Jadi jamaah itu percaya karena tokoh itu memiliki ilmu yang kredibilitas lah, memiliki ilmu yang kredibel, kompeten. Nah, seperti itu. Tahu gitu, oh beliau ini, beliau itu. Baik, seperti itu. Baik ya, sudah paham mengenai ilmu verbal. Nanti kita akan lebih banyak sharing di sini sampai waktu habis. Silakan buat para ustadz yang ingin bertanya dari pengalaman-pengalaman yang sudah apa yang merasa didapatkan dari beberapa kali pertemuan ini, bisa disampaikan keluh-keluhannya gitu. Yang masih mengganjal apa kira-kira? Silakan. Untuk tema. Apakah harus disampaikan apa hanya cukup dengan jembatan aja? Tema wajib disampaikan. Misalnya judul saya sabar. Nah, harus disebutkan apa cuma bisa disebutkan karena biar mereka tuh tahu. Oh, sekarang materinya tentang ini. Kalau yang di YouTube mah ngelihat temanya, ya kan biasa ngelihat kan temanya tuh ada gitu kan. Tapi kalau yang jamaah, kalau dia datang hanya sekedar rutinan gitu kan, nggak tahu temanya tentang apa, perlu diingatkan lagi. Kayak tadi kan Buya mengawali juga dengan tema. Cuman tadi kalau kita langsung baik bismillahirrahmanirrahim, pertemuan kita sekarang temanya ini ya, itu kan kurang ada kesan. Perlu ada bridging tadi gitu tuh. Nah, bridging tadi itu untuk memperkenalkan, membawa tema itu biar lebih menarik gitu. misal ada hari ini sekarang ganti Buya, kan temanya dari dia sendiri.
Itu harus Iya, perlu disampaikan. Tadi salah satu nge-bridging tema itu bisa dengan cerita, bisa dengan pertanyaan. Contoh nih, kemarin beberapa pertemuan, sampai pertemuan tadi pun Ane menyampaikan bridging itu dengan bertanya. Ya, bertanya tentang kemarin dulu. Agar kita tahu dulu seberapa antusias nih para jamaah kita menyimak kita. Jadi kalau ternyata mereka antusias banget nih, ya udah kita enak tuh menyampaikan materinya. Tapi kalau dari awal mereka belum bisa kita identifikasi antusiasnya, ya jangan berharap benar-benar diikuti, dipantengin benar sama jamaah kan gitu. Di teknik bridging tadi dengan cerita, bisa dengan bertanya. Teman-teman ada yang tahu public speaking itu apa? Ya, di sini ada yang merasa grogi, geter-geter semuanya kalau lagi grogi begitu kan, gemeteran. Nah, kira-kira itu apa ya penyebabnya? Nah, pada kesempatan kali ini, begitu tuh. Salah satu nge-bridgingnya dengan pertanyaan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mengendalikan yang namanya grogi. Nah, itu kan tema. Nah, bisa diawali tadi dengan bridging bertanya. Atau bisa dengan kutipan. Tadi, good speaker. Ada sebuah, misalkan pepatah mengatakan, ada sebuah kata-kata inspirasi mengatakan bahwa orang sukses itu berawal dari good speaker. Nah, baru nih. Ada yang paham apa itu? Bagaimana kita untuk menjadi good speaker? Nah, di mana pada kesempatan kali ini? Perkenalkan, nama saya Firas Bizi. Kita akan membahas untuk menjadi seorang yang baik dalam berbicara. Pertama adalah bla bla, baru ke poin-poin. Poinnya sesuaikan dengan data, fakta, dan referensinya yang jelas. Kalau tadi, kalau berdakwah berarti dalil-dalil, yaitu baik dari Al-Quran, Al-Hadis, kalam ulama. Berarti ma'asyiral muslimin itu bridging juga bisa ya? Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. para jamaah hadirin hadirat pemirsa itu termasuk bridging. Sementara itu bukan, itu kita menyapa, sapaan. Nah kan biasanya kan dari mulai kalimat syukur tuh. Kalimat syukur, selesai kalimat syukur untuk masuk ke inti materi. Itu bisa kutipan. Nah, kutipan. Jadi kutipan dulu, syukur kan selesai nih, puji syukur atas kehadirat Allah, salawat serta salam bla bla bla. Nah, kalau teman-teman langsung pada kesempatan kali ini kita akan belajar, itu sebenarnya udah masuk langsung ke materi. Tetapi bisa sampaikan kutipan dulu. Kalau yang sifatnya non formal, semi formal begitu, non formal deh, itu bisa bertanya. Itu bisa bertanya. Tapi kalau yang sifatnya di TV begitu kan, yang kita harus pakai podium, nah itu bisa pakai kutipan atau langsung dengan riwayat. Sebuah riwayat menceritakan di mana bla 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 bla. Nah, disinilah kita akan belajar mengenai, nah gitu tuh. Bridgingnya seperti itu. Itu akan makin membuat kesan dibanding kita langsung menyampaikan ke poin materinya. Kalau sapaan seperti itu, sapaan kepada jamaah itu seberapa penting? Sapa penting, karena itu bagian dari ice breaking sapaan itu. Tapi harus benar-benar jamaah menjawab. Kalau hanya sekedar ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu nggak ada ice breakingnya. Kayak hadirin yang kami hormati, bagaimana kabarnya? Nah, itu bagian dari ice breaking. Tapi bukan bagian dari bridging. Bukan, hanya ice breaking aja. Biar jamaah tuh fokus dulu ke kita, itu sebenarnya. Tapi kalau bridging tadi lebih kepada cerita, ya kan? Storytelling tuh, atau riwayat-riwayat yang disampaikan, atau kutipan-kutipan ulama-ulama yang terkenal gitu kan. Bisa jadi Buya yang mengatakan bla 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 tentang cinta, tentang apa dan segalanya, sesuaikan dengan materi kita. Kalau di luar sana MC biasanya memakai pantun-pantun. Nah, itu tuh. Biar bisa menarik perhatian para jamaah, para audiens, para penonton.
Oh maksudnya ke sini, oh maksudnya ke situ. Jadi lagi-lagi kita harus lebih menarik lagi karena tadi ini bahasanya ini adalah tips bridging, itu adalah bagian tips dari bagaimana mengawali pembukaan dakwah kita itu lebih berkesan. Wah, dari awal tuh kesannya udah ada gitu. Nah, sebelum benar-benar kita masuk kepada materi inti. Karena mereka akan mendengarkan kalau cerita menarik dulu gitu. Oke, ada lagi? Silakan. Kemarin itu pertemuan minggu lalu Ya. dibahas kayak tentang berkaitan dengan speed, tempo. Speed, tempo. Ini juga termasuk masalah yang sudah pernah kami hadirkan ya. Waktu kadang kita itu berbicara ribet gitu. Karena itu namanya termasuk sebabnya adalah karena permainan tempo speed. Iya. Ini untuk latih, untuk merubah itu kan tidak hanya tempo begitu saja itu karena pelan. Ya tadi sebenarnya itu teorinya seperti itu. Jadi kerangka teorinya kita perlu memainkan tempo, kita perlu memainkan. Cuman tadi kalau ada teknik tadi masih ingat ya? Teknik hati itu loh. Coba Buya dari tadi pelan-pelan. Karena benar-benar berbicaranya itu dari hati. Kalau kita asal bicara, maksudnya tanpa memainkan rasa, otomatis itu namanya tempo itu tidak akan terkendali, tidak terkontrol. Obrolan kita itu ya secepat itu saja gitu, akhirnya nanti bisa belibet. Kita ya dadakan misalnya gitu. Padahal kita ingin sekali setiap kata-kata itu, kata-kata yang kita sampaikan itu benar-benar masuk ke dalam hati mereka, terserap ilmunya dari apa yang kita ingin kita sampaikan. Seperti itu. Ada lagi? Untuk empati. Empati. Itu kalau dibuat-buat itu gimana? Itu dibuat dulu, sok-sok gitu. Sesungguhnya ya anu istilahnya. Itu bagaimana? Gak ada masalah sebenarnya. Namanya memainkan peran. Iya. Kalau dia mungkin asli. Gimik menangis itu. Karena dia kan sering nangis. Kalau sebagai orang mungkin beranggapan bahwasanya ini kok dia ini nangisnya kayak pura-pura. Kita sering lihat dia nangis beneran apa nggak tahu ya. Apakah harus seperti itu? Sebenarnya sih itu kan rasa ya. Apapun yang disampaikan dengan rasa, kalau kita bisa menerima rasa itu, otomatis kita akan ngerasain juga. Tapi kalau dari awalnya kita udah nggak ngerasain rasa itu gitu, berarti sebenarnya bisa juga dari kita yang nggak fokus, ya. Padahal beliaunya udah ngasih rasa dari awal, tapi kitanya nggak fokus, main handphone, tiba-tiba ngelihat Buya tiba-tiba nangis kan, lucu gitu tuh. Coba kalau dari awal kita benar nyimak Buya, udah otomatis Buya mau buat apapun, memainkan peran apapun itu kita akan ke bawah. Nah makanya pentingnya kita tuh membuka pembukaan itu dengan berkesan itu, agar mereka-mereka ini para jamaah dari awal sampai akhir tuh nyimak kita dengan hati bener gitu. Jadi dapatnya dari hati ke hati. Makanya Buya kan pernah bilang, kalau panitia itu nggak boleh yang namanya ikut-ikutan dengar ceramah, ikut-ikut kajian. Takutnya apa? Kebawa hanyut isinya, nggak fokus sama tugasnya, kan begitu. Nah karena insya Allah kalau Buya yang ngobrol, karena emang Buya udah good speaker gitu maksudnya, kita langsung terhipnotis gitu, langsung ke bawah. Padahal 2 menit lagi tuh udah mau selesai, tapi nggak ada yang ngingetin Buya. Akhirnya tugas kita, tiba-tiba, wah waktu udah jam berapa nih, kita kelipungan gitu. Makanya aneh kalau panitia tuh nggak pernah fokus sama Buya. Makanya Ibu Ani bilang, kamu tuh panitia kapan belajarnya? Pengennya kan Ibu jadi jamaah aja, udah jadi orang biasa aja jamaah. Begitu gitu.
Ya insya Allah Bu ada waktunya dikit-dikit denger kok kan gitu. Ya tadi gitu karena saking berimpaknya, berdampaknya Buya dalam berceramah itu membuat orang lain tuh terlena gitu dengan terkesima dengan ceramahnya Bu. Nah harapannya kita juga bisa membuat orang jamaah itu terkesima sama kita. Seperti itu. Kalau teknik SPOK udah tahu ya? SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Sudah paham ya? Nah itu bagian dari struktur bahasa. Struktur bahasa kita itu perlu bahasa-bahasa struktur-struktur yang bagus, ideal, sebagaimana peraturan bahasa Indonesia, yaitu ada subjek, predikat, objek, dan Predikat mungkin bisa dilupakan. singkat ya. Kita akan belajar singkat. Iya. Ustadz boleh ditutup itunya, gimana cara nutupnya, ada nggak Ustadz? Saya juga belum tahu operator. Ini kita udah selesai ya, pakai proyektornya. Sekali lagi, dah. S P O K. Subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, subjek itu pemerannya. Siapa yang melakukannya. Nah, kalau sudah siapa yang melakukan, ini tidak terbatas orang saja, tidak. Ya. Tidak terbatas orang saja. Tono, Budi, ya, sedang melakukan. Nah, misalkan baru predikatnya itu adalah pekerjaan. Fiilnya gitu tuh, ya kan? Ya kalau misalnya, ya misalkan, tapi kalau predikat di situ ada imbuhan. Imbuhan membaca, misalkan baca, melakukan apa nih? Baca, bisa imbuhan bisa imbuhan bisa imbuhan di. Nah, itu predikat tuh. Membaca, dibaca. Nah, kalau berbaca kan nggak ini kan, disesuaikan saja. Ya, disesuaikan saja dengan kata kerjanya. Jadi predikat itu adalah apa yang dilakukan kata kerjanya lah gitu bahasanya. Nah, sementara objeknya adalah maf'ul bihnya kan gitu. Membaca, misalkan Budi membaca apa yang dibaca, kan gitu tuh. Ya, buku misalkan. Buku. Nah, itu bagian dari objeknya. Sementara untuk keterangan itu bisa keterangan tempat. Terus keterangan apa lagi? Waktu. Dan terakhir adalah tujuan. Ya, keterangan tujuan. Budi membaca buku untuk menjadi lebih pintar. Jadi untuk menjadi lebih pintar adalah kalimat keterangan tujuan. Atau Budi membaca buku di makbaroh misalkan begitu, di perpustakaan. Atau Budi membaca buku di jam berapa. Nah, seperti itu. Jadi perlu ada pelengkap SPOK ini sebagai pelengkap kalimat kita dalam setiap dakwah-dakwah kita. Sesimpel itu saja sih gitu. Bisa juga. Yang penting ada ini aja. Minimal tuh sebenarnya SP doang. Minimal tuh ada SP. Nih, minimal tuh ini. Minimal 2 ini nih minimal. Subjek sama predik. Iya, saya memukul. Gitu kita aja. Cuman kan orang biar lebih tambah jelas adalah apa yang dipukul, memukul siapa, kan begitu kan? Di mana, kapan dan seterusnya.
Kalau lengkapnya, tapi kalau sederhananya secukup 2 poin aja, subjek dan predikat. Kalau udah saya memuji, saya mengajar. Nah, itu kan bagian dari kalimat sederhana saja begitu. Tapi dipastikan kalimat lengkap itu akan lebih efektif dong tentunya gitu kan. Lebih jelas, lebih detail, lebih mudah difahami agar orang itu tidak setengah-setengah dalam memahami kalimat kita, ya, paragraf kita atau materi kita. Seperti itu. Begitu ya Satya, untuk intonasi tadi lebih kepada menggunakan hati saja, baik itu dari sisi empatinya, karena auto tadi, auto pelan-pelan, penggalan kalimatnya benar, tidak terburu-buru. Ini kan sebenarnya yang sedang Anda praktekkan ini bagian dari speed, agar setiap kata itu benar-benar bisa difahami sama teman-teman, sama asatidz. Seperti itu. Harus evaluasi diri sendiri tidak? Iya, coba cara mengevaluasi kita itu dengan lihat, bisa bercermin, bisa nge-vlog, atau bisa melihat video-video dokumentasi yang pernah kita praktekkan ketika lagi mengisi materi gitu. Oh, ternyata saya bagian ini kurang ini, saya bagian ini kurang ini, saya bagian ini kurang ini. Oh, gerakan tangan saya sudah begini. Oh, saya kurang di sini nih. Oh, ekspresi saya ternyata tidak main nih. Pas bagian ini, pas bagian itu, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Dari beberapa pertemuan ini, kita sudah menyelesaikan 2 bentuk komunikasi kan, verbal dan non-verbal. Nah, kira-kira dari evaluasi yang pertemuan pertama kemarin kita itu, ada yang belum tersentuh materinya, begitu. Nah, itu bisa disampaikan. Jadi kemarin itu pertemuan pertama banget, awal banget, mukaddimah awal, kita menyampaikan ke teman-teman asatidz apa yang menjadi evaluasi, kelemahan-kelemahan apa nih dalam berdakwah. Ada yang lemah intonasi, ada yang suka belibet, ada yang suka ini, suka itu, dan seterusnya. Nah, kira-kira dari setiap kelemahan-kelemahan itu sudah terselesaikan belum masalahnya, begitu, dari materi-materi yang sudah disampaikan. Kalau belum, sampaikan saja, nanti bisa kita angkat. Kurang kosakata. Kosakata. Ada lagi yang sama masalahnya di kosakata? Apakah perlu pakai bahasa ini? Kontemporer. Jangan ada sebagian orang kata Buya sendiri. Buya itu bilang, saya tidak mau pakai bahasa kontemporer, saya mau bahasa saya sendiri. Apakah kalau sekarang ini kan harus pakai bahasa kontemporer atau tidak? Biasanya orang yang menggunakan bahasa kontemporer itu adalah orang-orang tergantung objek audiensnya. Kalau audiensnya adalah pendidik, mahasiswa, akademisi, ya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang akademis, gitu tuh, kontemporer. Tapi kalau jamaah umum, jamaah biasa, ya disentuh dengan bahasa yang mudah difahami. Gitu. Berarti tetap melihat tempat di mana. Lagi-lagi kembali kepada persiapan diri kita. Salah satu persiapan diri kita adalah memahami audiens. Kita sudah memahami materi, sudah menguasai materi. Ingat ya, persiapan diri kita pertama adalah apa? Menguasai, percaya diri, ya kan? Dari percaya diri, bagaimana kita mengendalikan grogi. Terus kita perlu yang namanya menguasai materi, perlu memahami audiens, perlu mengenal panggung kita, duduk kita di mana, berdiri kita di mana, sebatas apa kita bergerak, ya. Bisa jadi kalau kita mau begini, ternyata tangan kita kepotong sama frame kamera, kan begitu. Nah, itu perlu disampaikan dulu, ditanyakan dulu sama tim dakwahnya. Ini tangan Anda segimana nih? Coba segini, udah cukup belum? Aman nggak segini?
nanti jangan terlalu tinggi Kak, misalkan segini aja gitu. Oh ya udah, dari awal sampai akhir tangan kita sebatas ini. Nah itu kita tandanya mengenal seberapa seberapa batasan gerakan kita yang harus kita berikan gitu ke jamaah. Seperti itu. Ada lagi? Kalau untuk kosakata ya, kosakata udah jelas sih sebenarnya. Yaitu membaca buku. Iya. Kosakata adalah dengan banyak membaca buku. Firas termasuk orang yang kosakatanya sedikit. Karena bukan tipe kecerdasan linguistik yang senang membaca dan senang menghafal. Bacaan Firas hanya sekadar bacaan yang ada di dalam lirik-lirik. Gitu. Jadi seberapa banyak lirik lagu yang dihafal ya sebanyak itu kosakata yang didapatkan, sebenarnya seperti itu. Dan kebutuhan kosakata Firas muncul ketika ingin mengajar gitu. Jadi seberapa banyak ilmu yang akan kita ajarkan ke orang ya kosakata itu yang akan kita dapatkan, kosakata baru. Jadi disesuaikan saja dengan mufradat atau dengan temanya masing-masing begitu. Yang Firas sampaikan kan ini adalah kosakata public speaking, maksudnya begitu tuh. Jadi banyak keluarnya adalah kosakata yang berhubungan dengan public speaking. Tidak ada kosakata yang berhubungan dengan fikih, ya kan? Ya, istilah-istilah fikih, istilah-istilah apa dan segala macam itu tidak ada sama sekali, buta sama sekali kan begitu. Jadi disesuaikan dengan kosakata disesuaikan dengan bidangnya masing-masing saja. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Kita lebih ke Betul, sharing ya. Betul. Iya iya. Bedanya itu apa gitu? Tertuju, ceramah dengan misalkan memimpin sebuah moderator lah. Itu bedanya itu apa? Kadang ya kayaknya nggak ada bedanya. Jadi mungkin dari awal belum disampaikan sih, ada yang terlewat memang. Jadi tujuan public speaking itu, ya, kemarin belum tersampaikan ya, tujuan public speaking itu. Kita tahu peran-peran public speaking kan ada yang menjadi MC, ada yang menjadi motivator, penceramah dan segala macam kan. Nah, tujuan public speaking yang pertama itu adalah to inform, untuk memberikan informasi. Artinya, kira-kira peran apa? Siapa yang berperan dalam memberikan informasi? Informasi saja loh. Berarti apa? Di situ ada MC, announcer. Announcer itu Announcer itu bahasanya ya dia pemberitahuan gitu kan. Pengumuman yang memberikan pengumuman, memberikan informasi, diinformasikan kepada para jamaah kayak gitu-gitu kan. Di bandara kayak gitu tuh. Kereta api. Nah, jadi itu kita harus tahu dulu tuh. To inform tuh siapa aja fungsinya. Jadi sebatas itu saja. Tidak mungkin informasi di situ menyampaikan berdakwah juga kan begitu. Dikasih hadis misalkan, kereta api hadis menurut hadis ini kan lucu. Nah, jadi ada to inform, yang kedua adalah to persuade. Persuade itu merubah seseorang dari yang tidak tahu jadi tahu gitu. Lebih kepada ilmu ini. Mempengaruhi orang agar orang itu punya niatan untuk merubah diri. Bukan keilmuannya tapi merubah dirinya dia dari yang buruk menjadi baik begitu tuh. Dari yang duduk dia terbawa untuk berdiri, tergerak untuk sesuai dengan perintah yang disampaikan. Nah, di sini adalah tipe-tipe pemimpin. Termasuk tipe-tipe pendakwah juga to persuade gitu. Dibacanya persuade ya. Persuade.
Kalau nggak bahasa Inggris itu aja, apa Indonesianya aja. Untuk memberikan informasi, kan begitu kan? Untuk mempengaruhi lah begitu. Ya. Hah? Guide itu mengajak ya. Mengajak itu bagian dari persuade itu. Iya. Dia harus bisa mempengaruhi orang itu untuk ikut dia kan? Gitu kan? Guide ya. Guide ya. Yang ketiga adalah to motivation ya. Untuk memotivasi orang. Ya, ini juga bisa bagian dari pendakwah. Karena dakwah juga ini semua dakwah tuh ada. Ya kan? Kalau dakwah bisa ini semua bisa. Ya. Motivasi, kalau motivasinya udah jelas dong siapa? Motivator. Cara dakwahnya Buya dengan dakwahnya motivator kan berbeda kan? Ya kan? Motivator mungkin nggak terlalu banyak menggunakan tadi dalil, Al-Quran dan hadis dan segala macam, tapi lebih banyak menggunakan kutipan-kutipan dan pengalaman-pengalaman pribadinya sebagai seorang motivator. Rumusan-rumusan duniawi yang dialami kan begitu tuh bahasanya. Padahal mungkin saja di keilmuan Islamnya juga ada yang menyerupai itu gitu kan. Nah, makanya kadang kan kalau kita ngelihat, kalau di motivator di Al-Baji itu siapa namanya? Bang Hak misalkan kayak begitu. Ya kan? Babe Jamil itu berbeda. Bang Hak tuh, Babe Jamil tuh udah bisa persuade, informasi jelas, udah bisa memotivasi. Aba Asep misalkan seperti itu. Aba Asep tuh lebih kepada persuade nih Aba Asep. Mempengaruhi ini kita agar kita itu oh iya juga ya, oh iya begitu, oh iya betul. Ya, yang keempat adalah tuh yang ini terakhir kok, entertainment. Apa itu entertainment? Memberikan hiburan. Kira-kira siapa yang memberikan hiburan? Pelawak, ya kan? Peran-perannya itu tuh. Pelawak, terus stand up komedi, komika-komika, ya seperti itu. Jadi dipastikan siap. Kalau guru, misalkan guru nih, guru berarti di mana kira-kira guru? Guru lebih ke apa fokusnya coba? To menginformasi ilmu-ilmu baru dan persuade, motivasi dan entertainment itu bagian dari ininya saja. Tambahan-tambahan saja. Kan sebenarnya kan guru kan hanya yang ada di ini kan, yang ada ilmu-ilmu yang ada di buku kan, ya kan? Nah, penyokong tambah-tambahannya adalah, ayo kamu belajar yang bagus, yang semangat, kan gitu kan? Lawak-lawak dikasih lawak-lawakan sedikit biar tambah menarik kan begitu. Sejatinya kan apa yang di buku yang itu yang disampaikan sama buku, karena di situ buku ada informasi-informasi keilmuan. Porsi itu juga bagian dari mereka dibawa kemana kalau pursuit? Dari yang bodoh, yang nggak tahu, dari jahil ke apa sih? Kalau jahil kemana sih? Kalau jahil? Alim. Nah, gitu. Dari jahil ke alim. Dari yang nggak tahu apa-apa dipursuit tuh, sehingga dia benar-benar cerdas. Ya seperti itu. Jadi teknik ngobrolnya juga ya pasti akan berbeda. Kalau di ceramah teknik ngobrol kita ya sebatas itu saja, sebatas tadi yang kita lihat Buya begitu saja. Tapi kalau udah ngobrol kalau kita di situ fungsi kita bukan sebagai seorang penceramah lagi, tapi di situ kita udah bisa sebagai seorang guru bisa kan sama anaknya kan, sama muridnya, ya ngobrolnya juga lebih ke nah ini loh, A tambah B itu adalah begini. Kan jadi interaksi berbeda kan? Nggak mungkin A tambah B adalah C. Kan beda kan? Empati. Itu pakai empati kan? Nah, empati seorang guru kan berbeda dengan empati seorang penceramah. Gitu tuh, disesuaikan. Gak mungkin MC juga Assalamualaikum warahmatullahi. MC begitu pakai empati seperti itu coba. Ya kelamaan. Ya kan? MC hanya menghubungkan saja, menginformasikan, menghubungkan kepada pemateri. Jadi lebih tegas, MC lebih to the point saja. Jadi nggak mungkin Assalamualaikum yang terhormat
guru kita tercinta. MC kayak begitu, lama banget lu, langsung bubar gitu kan. Ya, jadi gitu, disesuaikan saja. Ya, oke, ada lagi? Nah, kan lagi-lagi tadi ada teknik hatinya itu, kita sesuaikan dengan peran kita sebagai apa dulu. Tadi peran kita sebagai ngobrol sama istri berbeda dengan ngobrol sama sohib, sama orang yang melanggar mungkin gitu, sama orang yang apa taat, orang yang disiplin sama peraturan gitu kan, berbeda. Supaya tidak membosankan Allah itu perlu warna-warni apa gimana itu? Misalnya sekarang sekarang ini serius apa Itu boleh diganggu ya. Ya karakternya dari awal tadi ngebangunnya mau apa dulu nih. Bahasa tadi lebih ke bridging sih. Bridging sama tadi kunci kita menarik itu ada di bridging sama yang kita sebut tadi namanya apa? Ice breaking. Nah, kita harus paham dulu ice breaking kita bentuknya apa. Gitu. materi terus kayaknya bosan itu. Iya dong, jelas. Kalau mati terus akan bosan. Kayak tadi. Makanya kalau dalam materi yang full satu hari gitu kan, di situ makanya kan kenapa ada rundown ice breaking, ya ada rundown bridging MC. Nah, jadi kadang pematerinya nggak bisa nge-bridging, yang ngasih nge-bridging duluan adalah dari MC. Ya kayak gitu. Jadi kita sendiri kalau emang tidak ada MC, tidak ada moderator, kita sendiri yang perlu pandai-pandai mencari materi-materi bridging. Tadi materi bridging apa aja tadi kan? Pandai-pandai bercerita. Cerita kita itu dengan apa tadi? Lagi-lagi masuk ke teknik hati. Teknik dengan ekspresi. Itu kan membuat kesan dengan sendirinya, maksudnya gitu. Dengan empati, dengan ekspresi, dengan cerita tadi. Apalagi kita sudah belajar teknik membaca tadi. Kita udah belajar teknik membaca puisi, kita sudah belajar teknik membaca apa? Dialog, cerita-cerita, dongeng-dongeng misalkan. Ya seperti itu. Coba Buya, ada kan waktu itu beliau mempraktekkan dialog. Kalau kita dengar ceramahnya itu di mana itu waktu itu aneh lupa. Yang di Harla itu ada apa sih waktu itu tuh di Harla tuh layar itu penampilan shadow art kalau nggak salah. Bukan shadow lighting, yang shadow art itu bayangan itu tuh. Yang ada cerita tapi Buya yang ngomongnya. Nah itu kan ada dialog antara apa gitu aneh lupa. Apa sih? Harla, Bilal ya. Ya itu kan. Bilal dan siapa sih? Apa? Ya pokoknya Bilal ya. Nah, itu kan Buya kan coba. Ya itulah. Ada dialog di situ. Buya menyampaikan benar-benar seolah-olah dialog dengan orang yang berbeda, begitu kan. Cerita kadang kita terhipnotis ya gitu. Terbawa begitu. Dengan ceramahnya Bu. Sampai akhirnya kita ikut menangis, ikut ini, ikut itu. Nah, teman-teman juga perlu bisa menguasai namanya dengan teknik membaca itu tadi. Insya Allah akan menarik dah. Intonasi itu intinya di intonasi itu. Intonasi itu membuat tambah menarik dakwah kita. Begitu. Ada lagi? Cerita itu ada nggak latih untuk bisa cerita enak? Oke. Pekan depan kita akan, nah ini sebenarnya ya ada teknik storytelling namanya. Nah, ya betul. Jadi bagaimana kita memahami poin-poin apa saja sih yang ada di dalam storytelling. Jadi agar cerita kita itu benar-benar bisa menghanyutkan orang-orang gitu. Pekan depan insya Allah kita akan berbicara mengenai. Nah jadi pekan depan lebih kepada yang tadi praktek-praktek storytelling, terus teknik membuka menutup, udah kepada praktek ya. Nanti kita kasih materi itu sudah ustadz-ustadz membawakan
Walaupun hanya 5 menit tapi terpraktekkan semua, teraplikasikan semua. Dan insya Allah akan di-shoot sama Ustaz Jeffrey agar tahu nih, oh ada perkembangan apa saja dan seterusnya. Dan di akhir nanti, ini kita di pertemuan keberapa sih? Keempat. Kita hanya sampai pertemuan 10. Di pertemuan ke-10 nanti harapannya teman-teman sudah expert ya, menguasai. Dan salah satu kita mengetahui indikator sudah memahami, menguasai materi itu atau belumnya dengan ujian sertifikasi. Jadi ada beberapa ujian sertifikasi yang teman-teman lalui. Salah satu ujian public speaking dan pemahaman mengenai buku-buku Buya Yahya juga. Dan pertanyaan-pertanyaan dari materi pertemuan yang dilaksanakan bareng sama Buya. Ya kan, ada kan materi sama Buya. Nah, Buya kan memberikan materi-materi itu, nanti materi-materi itu yang akan jadi bagian dari ujian para asatis ini. Nanti di 10, tunggu 10 kali pertemuan selesai, kita akan lakukan ujian itu. Karena dari situ kita udah ketahuan nih, ini layak naik, layak masih perlu latihan, layak tidaknya dan segala macam. Karena emang itu yang disampaikan sama Buya perlu diperhatikan lagi, yang sudah naik pun masih perlu diperhatikan lagi. Seperti itu. Nah, ini nanti tugasnya Ustadz Rizky ya. Ustadz Rizky kan sebagai SDM, Ustadz Rizky sama siapa? Sama Safi Hasan. Iya. 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 Nanti kita buatkan formula ininya, formula ujiannya. Kita takik bareng sama Buya juga, takik bareng sama tim SDM juga, agar maksimal semuanya. Jadi materi-materi public speaking juga nanti akan ditanyakan juga apa yang teman-teman ketahui tentang public speaking ini. Baik, mungkin itu saja. Alhamdulillah sudah lewat 18 menit. Ya. Kita cukupkan ya Ustaz ya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Ustadz nih atas waktunya. Firas paham banget nih, banyak banget waktu Ustadz yang lebih penting mungkin dibanding ilmu ini. Ya, Justru kita nggak enak nih, nggak ada jamburannya. Ini dah. Oh iya, belum minum ini bisa. Siap, masa depan janji. Iya, soalnya kepalanya udah ganti nih. Kepala SDM-nya udah ganti nih. Ini banyak yang naik pangkat, jadi harus syukuran. Iya. Oh gitu. Ya udah, syukran ya Ustaz ya atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam praktek dakwah kita di lapangan nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.